Halo everybody, welcome back to Cinemazi. Hai, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, gue hari ini akan bawain alur cerita film yang berjudul Superman Returns. Adalah film garapan Bryan Singer yang rilis pada tahun 2006. Film Superman kali ini bukan lagi dibintangi oleh Christopher Reeve. Karena seperti yang kita tahu, jarak antara film ini dan film Superman 4 kan lumayan jauh ya. Jadi Bapak Chris otomatis udah gak muda lagi buat memerankan tokoh Superman. Yang akhirnya Pak Sud menggait Brandon Routh yang berperan sebagai Superman. Dan Kate Bosworth sebagai Lois Lane. Oke, tanpa basa-basi, mari kita happy ditemani kopi kapal api. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Selama 5 tahun, Superman telah menjauh dari bumi, memutuskan untuk stay di luar angkasa dengan keyakinan bahwa Krypton kemungkinan masih ada. Selama dia pergi, nyatanya dunia telah banyak berubah. Tidak hanya terorisme yang makin merajalela di setiap sisi kota, tapi Lois Lane yang selama ini Superman cintai pun telah memilih untuk bertunangan dengan Richard White, keponakannya Perry White. Sementara itu, Lex Luthor telah menipu seorang janda kaya bernama Gertrude Van der Wart dan memanfaatkan kekayaannya, dan mengaku bahwa kini dirinya sudah berubah berkat kehidupannya selama di penjara. Setelah mewarisi semua uang si janda kaya, Lex bersama dengan Kitty Kowalski serta beberapa anteknya mengambil kapal pesiar pribadi Gertrude. Kemudian mereka segera berlayar ke utara menuju markas kristal Superman. Lex dengan hati-hati membimbing mereka ke lokasi. Di sana dia menemukan beberapa kristal di panel kontrol, serta hologram Jor-El. Setelah mendengarkan hologram tersebut, Lex CS langsung mengambil kristal dan kembali ke Metropolis. Singkat waktu, akhirnya Superman kembali ke bumi. Ia mendarat di dekat ladang Jonathan Kent di Kansas, tempat Martha Kent sekarang tinggal. Setelah menghabiskan beberapa waktu bersama ibu angkatnya, Superman kembali pada cita Clark-nya dan kemudian kembali ke Metropolis. Di Metropolis, Clark langsung menjalani hidupnya sebagai reporter di Daily Planet. Jimmy Olsen dan Perry White ada di sana untuk menyambut Clark. Namun reuninya dengan Lois Lane terpaksa harus tertunda karena Lois Lane sedang berada di atas pesawat jet yang digunakan untuk meluncurkan pesawat ulang-alik baru ke luar angkasa. Sementara itu di lokasi, nampaknya pesawat ulang-alik mengalami kegagalan saat hendak melepaskan diri sebelum mesinnya menembak dan meroketkan pesawat jet ke orbit. Hal tersebut mengakibatkan api dari mesin pesawat ulang-alik itu membakar bagian ekor pesawat, membuat semua kru yang bertugas auto panik. Menyadari hal tersebut, Superman langsung OTW terbang ke lokasi. Saat dirinya telah berhasil melepaskan pesawat ulang-alik, tanpa diduga jet yang masih dalam keadaan terbakar malah meluncur jatuh ke bumi. Superman pun segera mengejarnya hingga melewati atmosfer bumi. Dan dirinya berhasil menghentikan jet sebelum menabrak stadion bisbol yang penuh dengan orang-orang saat permainan sedang berlangsung. Setelah menyapa pers dan publik di tribun sorak-sorai, Superman pun kembali terbang. Tanpa diketahui Superman dan publik lainnya, kecelakaan tersebut ternyata disebabkan oleh pemadaman listrik singkat yang mempengaruhi sebagian besar negara, yang mana adalah ulah dari Lex Luthor. Setelah mengambil sampel kristal, Lex menempatkannya ke dalam air dalam mode miniatur kereta api di ruang bawah tanah dan mesin milik Gertrude Van der Wart. Hal itu memicu reaksi EMP yang kemudian memutus aliran listrik lokal. Tak hanya itu, dalam waktu singkat, reaksi kristal dan air menghasilkan pertumbuhan kristal yang semakin besar dan meluas memenuhi area di sekitarnya.
yang pada akhirnya menghancurkan miniatur kereta api dan tumbuh melalui langit-langit ruang bawah tanah. Kembali ke Daily Planet, Lois ingin mengetahui lebih banyak tentang pemadaman listrik. Tetapi Barry White ingin seluruh staf fokus untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang Superman. Dalam kesempatan inilah Clark memperkenalkan kembali dirinya kepada Lois yang sebelumnya dibuat amnesia atas semua yang berkaitan dengan Superman. Clark juga bertemu dengan Rachel White dan Jason, anak laki-laki mereka. Jadi gini guys, Lois dan Richard memang belum menikah. Tapi Lois sudah memiliki anak di luar pernikahan mereka, yang mana anak tersebut bukanlah anak dari Richard, tapi karena Richard pria yang baik dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jadi Jason bukanlah sebuah kerikil di dalam sesuap nasi. So everything is okay. Setelah pertemuan mereka, Superman meminta bertemu dengan Lois di atap. Lois terlihat agak kesal karena Superman sempat meninggalkannya dan semua orang di bumi. Namun Superman bisa menenangkannya dan melanjutkan pembicaraan dari hati ke hati, anjay. Semuanya dimulai dari nol. Lois hanya mengenal Superman sebagai pahlawan super dunia, bukan kekasihnya. Setelah menerima kenyataan yang ada, Superman membawa Lois melayang di udara, lalu mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mendengar seluruh dunia memohon dan merengek untuk ditolong. Mencoba menahan diri dari kebaperannya kepada Lois, Superman memutuskan untuk kembali memerangi kejahatan. Tidak hanya di Metropolis, tetapi di seluruh dunia. Suatu hari dia menyelamatkan Kitty Kowalski ketika rem mobil Ford Mustang-nya blong. Yang tanpa dia sadari, ini semua hanyalah tipu muslihat untuk membuatnya tetap sibuk. Karena Lex dan beberapa rekannya sedang masuk ke Museum Metropolis untuk mencuri bongkahan meteorit Kryptonite. Tak lama kemudian, Superman kembali ke markas kristal, di mana ia menemukan kristal yang berisi informasi tentang Krypton telah menghilang. Di sisi lain, Lois terus menyelidiki pemadaman listrik massal yang membawanya ke kediaman Vanderwart dan putranya di belakangnya. Di sana dia menemukan kapal pesiar Vanderwart yang sedang OTW berlayar. Lois pun penasaran dan memutuskan untuk masuk ke kapal pesiar tersebut. Sebelum dia bisa kembali, rupanya kapal pesiar telah menjauh dari daratan dan mendapati dirinya berhadapan langsung dengan Lex Luthor. Saat berada di kapal pesiar, Lex mulai menjelaskan rencananya kepada Lois. Dengan menggunakan kristal yang dia ambil dari markas kristal, Lex bermaksud untuk menenggelamkan Kryptonite ke dalam lautan, menciptakan benua baru dengan daratan yang cukup untuk mengalahkan benua Amerika, Eropa, dan Afrika, yang kemudian menyebabkan lautan naik dan menelan sebagian besar daratan yang ada. Lex tidak peduli pada berapa banyak nyawa yang akan hilang akibat ulahnya itu. Dia hanya memikirkan keuntungan yang dia dapatkan dari politik monopoli daratan. Setelah benua baru tercipta, maka hak tanah jadi miliknya, dan orang-orang akan berebut untuk membeli tanahnya. Dari situ dia bisa mengumpulkan harta kekayaan yang tidak akan habis selama 7 turunan. Lois mengatakan bahwa pemerintah dunia akan menghentikannya sebelum hayalannya terwujud. Akan tetapi Lex Luthor malah membual bahwa dengan kekuatan yang terkandung dalam Kryptonite, dia akan memiliki semua pertahanan yang dia butuhkan. Setelah Lois menyinggung soal Superman, Lex Luthor menunjukkan padanya potongan Kryptonite yang dia curi, lalu memasukkannya ke dalam sebuah tabung. Lex Luthor berhenti sejenak ketika dia melihat ekspresi ketakutan melintas di wajah putra Lois. Dia bertanya padanya siapa ayah dari anak laki-laki itu. Lois pun menjawab bahwa itu Richard. Lex Luthor kemudian meninggalkan Lois dan putranya di bawah pengawasan salah satu anak buahnya sebelum pergi ke dek utama kapal. Salah satu kristal dimasukkan ke dalam tabung Kryptonite dan ditempatkan di dalam rudal Rusia curiannya. Saat ditembakkan ke laut, ia menciptakan reaksi yang memulai pertumbuhan daratan baru,
meskipun penuh dengan kryptonite. Pertumbuhan daratan yang tiba-tiba menciptakan pemadaman listrik yang mempengaruhi metropolis. Sementara itu, Lois mencoba mengalihkan perhatian anak buahnya Lex untuk mengirim fax dengan koordinat mereka ke Daily Planet secara diam-diam. Akan tetapi, pria itu segera menyadarinya dan menyerang Lois. Lois pun semakin tersudut dan terancam meninggal di tangan pria bengis itu. Sebelum Lois benar-benar meninggal, tiba-tiba sebuah piano terbang melintasi ruangan dan menghantam pria itu. Dan kalau kita lihat, nampaknya Jason lah yang telah melempar piano tersebut. Bisa kalian tebak kan siapa bapak dari anak ini? Mendengar hal tersebut, Lex pun segera turun tangan dan mengurung ibu anak itu di pantry kapal, agar keduanya tidak bisa melakukan apa-apa lagi selama proses peluncuran rudal. Fax telah masuk sebagian. Mengetahui hal tersebut, Richard pun langsung berangkat dengan pesawatnya untuk menemukan Lois. Ketika Superman mencoba untuk mengikuti, fokusnya teralihkan oleh fenomena daratan baru yang tumbuh, menyebabkan gempa yang mengancam seluruh kota. Jadi Superman mau tidak mau harus menyelamatkan warga dan mencegah malapetaka terjadi. Setelah tampaknya gempa berhenti, ia kembali terbang ke arah laut. Pada koordinat yang tepat, ia menemukan pesawat Richard di tengah kapal pesiar Vanderwort yang dalam keadaan tertusuk oleh pertumbuhan runcing dari benua baru. Superman pun segera menyelamatkan Richard, Lois, dan Jason sebelum kapal pesiar terbelah dua dan menghilang di telan air. Saat keluarga itu lepas landas, Superman menuju ke benua Krypton baru untuk menghadapi musuh bebuyutannya. Lex dengan santuy menyapa Superman yang melemah akibat radiasi kryptonite. Lex dan antek-anteknya kemudian memukuli menikamnya dengan pecahan kryptonite dan melemparnya ke perairan di bawah. Untungnya Superman selamat berkat Lois yang berhasil meyakinkan Richard untuk kembali. Jason yang melihat Superman yang tenggelam di laut, sementara Lois menyelam untuk menariknya ke permukaan. Kemudian dibantu Richard dengan membawanya ke pesawat. Setelah Lois mencabut bongkahan kryptonite yang tertancap di tubuh Superman, tak lama Superman pun siuman dan langsung berterima kasih pada mereka semua. Tanpa menunggu lama, dirinya segera bangkit dan bergegas kembali untuk menghentikan Lex. Superman menerobos awan untuk menyerap energi sebanyak yang dia bisa dari matahari, lalu terbang ke bawah untuk menggali di bawah daratan baru dan mengangkatnya keluar dari air. Hal itu dilakukannya agar dirinya tetap terhindar dari bongkahan kryptonite yang semakin menyumbul ke atas. Di sisi lain, Lex, Kitty, dan antek-anteknya berusaha melarikan diri dari benua itu. Akan tetapi semua anteknya dihancurkan oleh bongkahan besar bangunan yang jatuh. Hanya tersisa Lex dan Kitty yang berhasil naik ke helikopter. Kitty yang dihantui dengan rasa bersalah tentang berapa banyak orang yang akan mati akibat ulah Lex, memutuskan untuk membuang kristal lain yang masih tersisa. Lex kesal, namun dia tak punya waktu untuk memungut kembali kristal-kristal itu. Dia pun segera mengemudikan helikopternya menjauh dari TKP. Di sisi lain, Superman nampaknya semakin melemah karena benua yang dipenuhi materi kryptonite. Namun dengan sisa tenaganya, ia berhasil mendorong benua tersebut keluar angkasa sebelum jatuh dan menghancurkan daratan di bumi. Setelah itu, Superman dilarikan ke rumah sakit untuk mengeluarkan sisa pecahan kryptonite yang masih ada di tubuhnya. Dokter dan pihak rumah sakit mengerahkan segala kemampuan mereka untuk menyelamatkan pahlawan super mereka. Namun nampaknya kondisi Superman cukup serius. Bahkan setelah operasi dan istirahat beberapa hari pun Superman masih belum sadarkan diri, membuat ratusan orang berjaga di luar rumah sakit. Bahkan Martha Kent ada di antara mereka. Kembali ke Daily Planet, Barry White memiliki 2 halaman depan yang siap untuk ditayangkan, Superman is Dead dan Superman Lives. Sementara Richard dengan murah hati menawarkan untuk mengantar Lois ke rumah sakit.
Lois serta Jason menjenguk Superman meskipun dia masih belum siuman. Lalu Lois membungkuk di atas Superman yang terbaring. Dia membisikkan sesuatu dengan lembut di telinganya dengan pandangan penuh arti pada Jason. Nah, di sini kita dituntut untuk berpikir bahwa Lois telah memberitahu Superman bahwa ia memiliki seorang putra. Jason terpesona oleh kostum Superman yang tergeletak di kursi. Dan saat mereka pergi, Jason berlari ke samping tempat tidur Superman dan memberinya kecupan selamat tinggal. Saat Lois dan Jason dikawal dari rumah sakit, Martha melihat mereka dan menatap Jason dengan sangat ambigu. Adegan berganti, Lex dan Kitty terdampar di sebuah pulau terpencil tanpa makanan atau air. Ketika Kitty bertanya-tanya apa yang mereka makan, Lex menatap anjing kecil Kitty yang digendongnya. Nah lo, kembali ke rumah sakit. Saat perawat memeriksa kamar Superman, tempat tidur ditemukan kosong, jendela terbuka dan kostumnya hilang. Malamnya, Superman terbang ke rumah Lois dan Richard. Lois terlihat sedang menangis sembari mencoba untuk mulai menulis artikel tentang Superman. Superman menyelinap ke dalam rumah untuk menatap Jason yang sedang tidur. Ia mengulangi kata-kata yang sama yang diucapkan ayahnya kepadanya bertahun-tahun sebelumnya. Kamu akan berbeda, terkadang kamu akan merasa seperti orang buangan, tapi kamu tidak akan pernah sendirian. Kamu akan menjadikan kekuatanku milikmu. Kamu akan melihat hidupku melalui matamu, dan hidupmu akan terlihat melalui mataku. Kemudian dengan lembut dia membelai kepala Jason dan menyelesaikan kalimatnya sebagai seorang ayah. Tepat sebelum dia pergi, Lois yang berada di luar tiba-tiba mendengar suara Jason dan melihat Superman pergi. Superman pun kembali mengemban tugasnya sebagai pelindung bumi dan film pun selesai. Agak sedih sih pas tahu kenyataan kalau Lois udah bahagia sama cowok lain. Tapi yang mau bagaimana lagi? Mungkin itu yang terbaik untuknya dan anaknya. Karena kalau semisal Lois tetap sama Superman, hidupnya nggak akan merasa tenang. Karena Superman akan secara otomatis punya banyak musuh dan nantinya bisa jadi mengancam orang terdekatnya demi mengalahkan Superman. Mungkin segini dulu ya video kali ini. Terima kasih nih buat kalian yang selalu setia nemenin Yaya di sini. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di film Superman selanjutnya. And see you. Bye-bye.